Kenapa coba sekarang boomingnya sekarang gitu ya? Karena ketika bulan Juni kemarin itu PTMT itu hanya dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang menjadi piloting. Iya. Nah, piloting ini dipilih oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, nanti bekerja sama dengan aparat setempat dan tentunya dengan Dinas Kesehatan. Ya ini memang sudah catatan takdir yang indah buat kami. Aduh, gaya gini ya bahasanya ya. Itu dipilih dari satu Betul, kecamatan perwakilan. satu kecamatan itu 2 sekolah. Oke. Udah, oh iya belum. Kita mulai. Cak. Yuk. 1, 2, 3. Hai Pilovers, ketemu kita kembali dalam Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Nah, ketemu lagi dengan kita berdua bersama saya Indri dan partner saya Kang Robi. Iya, Kang Robi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bahagia selalu ya Teh. Bahagia selalu Iya. ya. Senang banget nih kita balik lagi nih ke Podupi nih ya, podcast kita kali ini nih. Wah, dan Dengan kedatangan tamu yang sangat spesial. Spesial. Tidak lain dan bukan sebagai inspirasi saya nih. Iya, Siapa kamu kita kali ini ya, Robi? Bu Ade Karwati, SIP MPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang Kang Robi. Iya, dan tema kita kali ini yaitu akan membahas berbincang-bincang ya, sharing ya mengenai pelaksanaan PTMT di PAUD. Wih, sangat seru ya Teh ya. PTMT tahu Tahu apa? persiapan tatap muka terbatas. Nah, bagaimana sama gua deh? Dengan kepala sekolah yang berprestasi nih. Kepala sekolah penggerak dan tentu saja Banyak banget. alumni. Oh, alumni kita. Alumni kita, Iya. SPS PAUD UPI. Yeah. Terima kasih ya Bu Ade Sama-sama, udah mampir Teh ke Indri. Podupi, Keren, ke keren. podcast kita. Ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bahagia. Lupa itu tambahannya no Tendri. Salam semangat itu. Salam semangat. Sehat dan bahagia. Itu Iya. pentingnya. Oke nih, Bu Ade atau Teh Ade manggilnya? Ajalah yang nyaman aja. Ibu Ade nih, gimana nih kan kita sekarang di sekolah-sekolah PAUD ya sudah diberi lampu hijau ya untuk Betul. PTMT ini ya, tatap muka terbatas. Nah apa sih, dan juga ada peraturan dari wali kota ya dan SKB surat bersama 4 menteri ya, kita udah mulai nih, dan beberapa sekolah udah buka juga ya. Sudah. Nah gimana nih Persiapan ya, Teh, ya? dari Dari persiapan dari sekolah. Ya, betul sekali. Jadi PTMT itu sekarang menjadi sesuatu yang formula yang sangat membahagiakan di masa pandemik ini ya. Tentunya ini masuk tahun kedua ya, kalau tidak salah ya, Pandemik karena ya. pandemik ini. Jadi Udah ulang tahun kedua. udah betul. Jadi kayak orang tua tuh udah pesimis begitu, ini mau di gimana ini arah pendidikan khususnya di anak usia dini ya. Dan kalau di Ibu ya, karena Ibu pegang sekolah juga, ternyata PTMT ini sebetulnya sudah dimulai di bulan Juni kemarin. 2020. Harusnya. Enggak, sebetulnya dimulai. sudah. Nah, pertanyaannya kenapa coba sekarang boomingnya sekarang gitu ya? Karena ketika bulan Juni kemarin itu PTMT itu hanya dikhususkan untuk sekolah-sekolah yang menjadi piloting. Iya. Nah, piloting ini dipilih oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, nanti bekerja sama dengan aparat setempat dan tentunya dengan Dinas Kesehatan. Ya ini memang sudah catatan takdir yang indah buat kami. Aduh, gaya gini ya bahasanya ya. Itu dipilih dari satu Betul, kecamatan perwakilan. satu kecamatan itu 2 sekolah. Nah, kebetulan kemarin TK Darut Tauhid masuk piloting itu di bulan Juni, awal bulan Juni bahkan. Jadi kita Sesuai dengan sudah peraturan Kemendikbud kemarin. Nah, jadi kita persiapannya itu sebetulnya udah dari bulan Mei akhir. Persiapan untuk PTMT itu begitu ya. Memang pekerjaan yang tidak mudah sebetulnya. Iya, oke. Persiapannya apa aja nih yang boleh kita tahu nih, yang biar nih sekolah ini siap nih, sok Iya. buka gitu. Betul. Dalam ya. fasilitas. Iya, Kebijakan dan lain-lain. iya. Jadi begini ya, ketika disambut baik PTMT itu, sebetulnya untuk sekolah sendiri ini ada sesuatu harapan baru, tetapi kita juga memerlukan jaminan yang siap kepada orang tua ketika nanti dibuka sekolah begitu ya, sehingga tadi betul persiapan itu persiapan yang memang harus sangat
lengkap. Tidak hanya nanti sisi pembelajarannya, tapi yang paling prioritas saya lihat di PTMT ini adalah dari sisi kesehatannya, prokesnya. Jadi kalau ada lembaga yang terlibat di PTMT ini, yaitu Dinas Pendidikan, aparat setempat. Ini aparat setempat itu Kang Robi dari RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nah, Dinas Kesehatan itu adalah Puskesmas. Nah, ini di Puskesmas ini itu ketika kita dilakukan monef juga, yang paling strike banget itu adalah dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Kenapa itu? Pemantauan, verifikasi data, segala macam, kesiapan sarana itu juga paling penting. Kenapa? Karena walaupun hak pendidikan anak ini harus dilakukan dengan dibukanya PTMT ini, tapi kan yang namanya jiwa anak itu kan lebih penting, prioritas. Jangan sampai sekolah itu memaksa ingin membuka PTMT, tetapi banyak celah yang itu masih bocor, bolong, dan akhirnya malah nanti dampaknya akan lebih membahayakan, mungkin seperti jangan itu. Tercipta klaster baru ya. Nah, klaster baru, apalagi ini anak-anak kan, anak-anak generasi masa yang akan datang, jangan sampai hilang ya di fase ini begitu. Terus tadi tantangannya gitu ya, Bu. Tantangannya membuka PTMT kembali gitu, ada kekhawatiran, deg-degan. Proses transisi menuju dari online ke luring lagi. Iya, jadi yang lebih seru dan lucu ya, orang tua itu kan ketika online itu kan maksa-maksa kan. Aduh, ini tuh gimana kok anak teh harus video Zoom, butuh sentuhan guru, anak pengen main gitu kan, anak PAUD gitu ya, udah maksa tuh ya. Nah, ternyata ketika kita pas membuka offline, orang tua malah ketakutan juga, ada yang ketakutan. Aduh, gimana ya nanti kalau aman gak nih? Nah, itu dia, makanya sekolah ini betul, selain harus sesuai dengan instrumen-instrumen yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, aparat setempat maupun Dinas Kesehatan, tetapi betul-betul harus punya benar-benar jaminan gitu ya ke orang tua tuh bahwa kami sekolah itu siap gitu ya. Siap melakukan PTMT ini, kalaupun nanti ada manajemen resiko, itu sudah harus kita siapkan dari awal. Jaminan apa yang diberikan? Nah, jaminan resiko, manajemen resikonya adalah tadi kita kerjasama dengan 3 elemen tadi ya, Dinas Kota Bandung, Pendidikan Kota Bandung, memastikan bahwa jadwal KBM misalkan kita tidak terlalu lama. Dan anak-anak sekarang itu PTMT itu belum masuk ke area outdoor. Itu masih belum. Coba kebayang, aduh anak-anak kan mau sekolah, tapi ini tidak outdoor. Kira-kira ciut nggak anak-anak di lapangan? Iya benar. Tapi serunya, ini kan ibu udah masuk pekan ke-4 sebetulnya. 2 pekan di Juni, 2 pekan sekarang kan. Tapi luar biasanya anak-anak belum masuk outdoor saja, ketemu bu guru saja, ada teman-teman, dan kita main indoor di ruangan dengan media-media yang ada, mereka semangatnya luar biasa. Jauh lebih semangat daripada online. Keren kan? Artinya jangan menjadi sebuah kekhawatiran juga para sekolah atau para guru kalau ketika belum dibuka outdoor itu kayaknya nggak seru tuh PTMT itu. Ternyata tidak juga. Banyak muatan-muatan pendidikan lainnya yang didapatkan oleh anak di PTMT itu, karena mungkin dengan online yang sudah lama ya, ketika ketemu lagi offline itu sudah membuat mereka lebih bahagia begitu ya. Interaksi dengan teman, ya itu dengan guru begitu ya, bermain bersama. Kemudian kalau di sekolah kan terarah ya, lebih terarah pembelajarannya juga. Nah, cuman kemarin juga sempat juga ya sekolah ya juga buka ya ibu ya. Nah itu anak-anak tuh jadi karena udah nyaman di online gitu ya, itu disuruh datang ke sekolah dan kita selalu melihat mereka di layar. Tiba-tiba ke sekolah, ini gurunya siapa? Terus anak-anak beberapa sih tidak happy gitu. Cuma kalau ditanya happy nggak ke sekolah lagi, happy, tapi mereka diem gitu. Nggak sih, masih melihat sana sini kayak adaptasi gitu. Pasti dong. Gimana dia gurunya dia jadi diem gini, kok nggak bahagia kembali ke sekolah? Iya gitu. begitu ya. Itu kejadian nggak di sekolah? Sebetulnya kondisi-kondisi seperti itu pasti ada ya. Tidak akan 100% tuh ya. Ada sampling lah gitu ya. Berapa, apakah hanya 5%-nya? Ada. Tetapi 5% ini sebetulnya tidak mengeneralisasi bahwa kondisi awal masuk sekolah itu nanti membuat anak itu jeglek gitu ya. Jadi tidak bahagia atau jadi murung karena bingung dari online ke offline. Di sini yang paling memotivasi utama adalah orang tua di rumah dalam menyiapkan. Biasanya kan anak itu panasnya itu kan di rumah. Jadi sejauh mana tuh orang tua sudah atau belum memotivasi anak nanti ketika akan offline itu seperti apa kondisinya, atau guru itu sendiri. Nah, selain guru,
saya ada yang terlewat tadi Indri ya. Iya. Ketika offline itu akan dibuka, itu sosialisasi orang tua itu penting banget. Itu kami itu melakukan sudah 3 kali. Terakhir karena nggak jadi terus ya. Dalam apa nih? Sosialisasi secara online ya. Sosialisasi akan dibukanya PTMT ini begitu ya. Meyakinkan orang tua. Meyakinkan orang tua, termasuk disiapkannya video. Kalau anak simulasi itu nanti masuk sekolah itu seperti Salah satu apa? instrumen juga ya. Nah itu salah satu instrumen juga kan. Dan itu ternyata betul. Ibu lihat di antara instrumen itu semuanya penting. Tapi si video ini karena audio visual, ya itu bisa dipelajari orang tua dan anak-anak. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Teh Indri gitu ya, si anak itu sebenarnya tidak akan terlalu kaku banget karena dia sudah melihat ya, oh nanti kondisi sekolah saya seperti ini begitu ya, diarahkan dan lain sebagainya begitu. Ya minimal sudah ada pembekalan dari awal. Iya gitu. Nah, Terus Bu Ade ini ada yang mungkin pertanyaan yang bias gitu ya. Oh, Barangkali aduh, bias. nggak tahu terjadi atau enggak gitu. Kan Bu Ade udah menjalankan PTMT ini selama 4 pekan. Iya. Iya. Ya. Itu ada nggak sih guru atau orang tua atau siswa yang lebih memilih online, aku online aja kayak gitu? Nah, ada. Kenapa coba? Kenapa? Kenapa nih? Lanjut nyaman 2 tahun atau gimana itu? Kenapa coba? Oh, bilang online. Tidak boleh memaksa gitu PTMT-nya atau gimana? Ya, karena di TKDT juga salah satunya kita buka sekolah online, Pak Robi. Ya. Jadi menawarkan 2. Iya, atau- kita ada loh yang di Bekasi, kemarin itu Oh. sempat di Riau juga ada, Kalimantan juga sempat ada, gitu ya. Tapi sekarang ada 3 orang tuh yang sekolah online. Artinya memang itu tidak memungkinkan kan, tapi itu tidak cukup menjawab pertanyaan Kang Robi. Tapi kalau yang setempat area Bandung ada juga sih sebetulnya sekitar 1 sampai 2 anak. Mereka masih memilih online. Kenapa? Biasanya itu pertama adalah pertimbangan orang tua yang masih kekhawatiran tadi. Takut anaknya dilepas misalkan ya, kemudian Iya. orang tuanya juga sibuk tidak bisa mendampingi. Itu sih lebih ke faktor itu saja. Orang tuanya masih proteknya lebih tinggi begitu. Tapi kalau di kami PTMT juga dibuka, tapi kan layanan BDR atau online itu tetap dibuka. Jadi semua anak-anak itu memiliki layanan pendidikan begitu. Jadi diaturin jadwalnya Bu ya. Kalau Iya. misalnya berarti Shift, anak-anak betul. Tidak tiap hari datang ke sekolah atau diselang-seling gitu. Selang-seling. Di blended gitu. Iya, Dari blended learning kita masih Iya. menggunakan blended learning. Tapi saya lihat memang ke depan akan masih seperti itu ya. Iya. Recovery ini kan kemungkinan masih akan panjang. Justru saya menemukan hikmah yang luar biasa dengan Apa tuh? pola PTMT ini. Kenapa Hikmahnya. coba? Hikmahnya sekelas itu kan jumlahnya jadi sedikit. Iya. Guru juga Jadi lebih fokus gitu ya Bu? tepat sekali Kang Robi. Dan Ibu optimis ya. Kayaknya capaian pembelajaran akan lebih Amin. banyak kecapai sama anak-anak maupun guru ya. Berarti Dalam kalau dari pendampingan. segi kurikulum itu kita bisa kembali lagi ya ke target kita sebelum pandemi karena anak-anak sudah kembali ke sekolah atau kita akan Kalau dari sisi kurikulum, kita kan masih kurikulum darurat kan belum dicabut ya oleh pemerintah juga. Artinya masih punya adaptasi terhadap kondisi saat ini ya. Jadi kalau di kami untuk pendidikan anak-anak target tidak halus strike Semua banget lah, terpenuhi. terpenuhi dengan kondisi ideal. Ini kan masanya masih adaptasi. Justru awal-awal anak masuk itu adalah lebih mengarah kepada poin pembiasaan sekolah. Pendidikan karakter ya itu kan yang lebih utama ya. Jadi kalau sisi ya kalau sisi akademik kognitif itu kita masih sambil berjalan begitu. Tapi tetap ya punya acuan kan kalau di kita ada RPPH dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu tetap disesuaikan nanti dengan aspek penilaian dan lain sebagainya begitu. Oke. Bu Ade nih mau tanya deh lagi. Ini dari segi orang tua nih persiapan apa yang harus dipersiapkan terutama mental ya dari rumah gitu untuk membawa anak kembali ke sekolah atau dengan prokes yang ketat atau bagaimana. Nah dari sekolah juga apa nih dalam menyambut anak gitu ya yang harus misalnya oh iya saya juga harus taat nih dengan SOP tidak boleh melanggar apapun apa yang kayak gitu itu gimana nih persiapan dari orang tua dari seru banget dari ya orang nih. tua di rumah ya bisa tahu juga nih oh udah mau sekolah nih oh harus ini tidak boleh ini tidak boleh ini. Iya betul. Jadi kalau dari persiapan orang tua ya tadi pertanyaannya pertama persiapan orang tua tentunya adalah menyiapkan prokes anak dulu dengan sebaik-baiknya dan memastikan si anak dalam kondisi sehat. Ya biasanya kita malam hari itu maksimal banget sudah ada data anak itu kondisinya sehat atau tidak untuk besok
yang dijadwalkan apalagi gitu ya. Kita punya software tertentu, yaitu bisa mendeteksi juga data anak, apakah anak itu kondisinya sakit dan lain sebagainya gitu ya. Termasuk orang tua dan guru, jangan lupa. Kondisi sehat guru Iya, dan anak. anak jangan sampai kita si anak tuh sehat nggak, guru tuh sehatnya dipaksa gitu ya masuk sekolah gitu Kan justru. harus ini ada apa sih, sertifikat vaksin, Iya, harus 2 lengkap. betul. Dan ini peluang di PAUD ini harus hati-hati. Kenapa? Karena guru itu kan keluar masuk ya istilahnya kan, pulang ke rumah. Beda dengan boarding ya, yang SMA, SMP ke atas gitu. Nah jadi persiapan orang tua memastikan anak kondisi sehat, kemudian prokesnya juga bagus, begitu ya. Kemudian memberikan kepercayaan kepada sekolah. Kan ada MOU ya yang tertulis bahwa kami menyerahkan anak untuk siap dan sebagainya. Itu kan di situ ada serah terima. Kemudian yang keempatnya ya disiapkan pembekalan ya, pembekalan anak baik untuk kalau di sekolah itu kita kan ada masker ya yang gitu-gitu ya, face shield, kemudian ada pembiasaan sholat. Kalau di kita pembiasaan sholat berjamaah bawa bukan ada dan sebagainya, minum. Tapi kalau makan kami masih belum memperbolehkan karena kekhawatiran gitu ya. Mana buka masker deh. Ya, tapi gimana nih kalau ada yang maksa-maksa banget anak, paling kita ambil, kita simpan di ruangan yang khusus kalau memang lapar banget gitu ya, kasihan juga kan. Jadi orang tua sebetulnya masih menyimpan pembekalan snack ya, perbekalan snack gitu ya di dalam tasnya gitu. Kemudian yang harus disiapkan orang tua tentunya yang terakhir doa ya, tawakal. Atau motivasi ya. Iya, anak-anak. itu tawakal gitu ya. Tawakal kalau artinya ini kan niat orang tua menyekolahkan anak itu kan ingin anak itu berkembang sesuai dengan masa perkembangannya, ingin memberikan yang terbaik dalam pendampingan pendidikan, sehingga kita titipkan sekolah itu kan hanya jalan saja, tapi hakikatnya kita titipkannya ke Allah gitu. Jadi doa juga ini paling luar biasa. Kami para guru, Bu Indri jangan salah Teh Indri, sebelum memulai kegiatan aktivitas kita biasanya ada briefing. Itu kita lakukan bukan hanya ketika pandemik ya, briefing itu ya dimulai tilawah, penguatan, kemudian info sekolah, habis itu kita persiapan penyambutan anak begitu. Berarti sebelum SOP penyambutan itu dari gurunya udah apa dulu ini? Iya, jadi kita masuk memang lebih awal. Kenapa? Beda langsung tren guru datang rariweuh gitu ya, langsung harus nyambut. Aduh itu beda banget. Tapi kalau kita cas dulu, kitanya bareng-bareng dulu, kuatkan dulu, koordinasinya dikuatkan, doa dulu gitu ya. Itu ketika nyambutnya kok energinya beda gitu ya. Udah dalam posisi yang lebih siap begitu. Jargon dulu berarti. Jargon dulu. Siap menyambut anak ya, sehat. Siap menyambut anak, sehat Sayang bahagia. sekali waktu kita udah Masih banyak ini. merah, udah habis. Masih belum, oke. Iya. Boleh sedikit lagi pesan nih buat sekolah-sekolah yang melakukan PTMT nih agar jangan menciptakan kelas baru nih, kita harus apa nih? Betul. Ya? Jadi untuk sekolah-sekolah ya yang membuka PTMT tetap semangat ya. Semangat kita menyambut bahwa arah pendidikan khususnya dunia pendidikan anak membawa optimisme yang mudah-mudahan lebih baik di masa pandemi ini, dengan tentunya tetap menjaga prokes dengan baik dan ikuti aturan-aturan yang sudah ada di instrumen sebagai standarisasi sekolah siap membuka PTMT begitu. Iya, oke, sip ya. Kita harus ini dulu ya, kita harus say goodbye dulu nih sama Ibu Ade. Terima kasih. Seru banget ya. sudah Sama-sama, sharing. terima kasih ya Kang Robi. Banyak ya nanti Teh Indri. Sip. Oke. Oke, Ibu Filbers ya, demikian tadi perbincangan kita mengenai pelaksanaan PTMT di PAUD dengan Ibu Ade sebagai kepala sekolah salah satu yang sudah melaksanakan PTMT di Bandung. Oke, kita say goodbye ya. Ketemu lagi nanti dalam podcast kita selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe ya channel kita ya. Oke, kita pamit Lovers. Sampai ketemu di lain topik. Oke.